Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga masih dalam keadaan sehat. Persidangan kasus Sambo akan dibuka secara gamblang dan terang benderang. Bukti dan sanksi akan dihadirkan untuk dapat memperkuat pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap dakwaan. Begitupun pembelaan para terdakwa akan diberikan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Lalu, apakah dengan terbukanya sidang tersebut dapat menghasilkan titik terang pada kasus ini? Inilah editorial Media Indonesia hari ini, Selasa 22 November 2022, dengan tema "Akankah ditemukan titik terang dalam sidang Sambo?". Pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi, Pak Dava. Selamat pagi Pak Dava, apa kabar? Pagi Pak Tobi, saya baik. Salam sehat untuk Pak Dava dan pemirsa semuanya. Nanti kita akan bahas bersama Pak Dava tentang kasus persidangan Ferdi Sambo. Sebelum kita bahas tentang persidangan tersebut, Pak Dava, kita akan lihat dulu berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ayah Brigadir Yosua berharap sidang Ferdi Sambo terbuka soal maaf bicarakan nanti setelah vonis. Di sini Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua berharap persidangan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo CS bisa digelar secara terbuka. Apakah itu benar, Pak? Benar. Terkait obstruction of justice, penyidik telah menetapkan 7 tersangka. Tersangka diduga melanggar pasal 49 Jo, pasal 33 dan pasal 48 ayat 1 Jo, pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Menanggapi pelimpahan ini, ayah Brigadir Yosua berharap sidang bisa digelar secara terbuka. Samuel Huta Barat juga berharap semoga hakim dan jaksa diberi kebijaksanaan dalam memberikan vonis. Sementara terkait permintaan maaf yang dilontarkan Ferdi Sambo, ayah Brigadir Yosua mengatakan jika itu bisa dibicarakan setelah melihat keputusan hakim. Apa pandangan Bapak terhadap berita tersebut? Menurut saya, dengan diadakannya sidang terbuka, media bisa meliput dan mempertontonkan sidang tersebut kepada masyarakat luas. Dan juga dengan banyak saksi mata, persidangan dari masyarakat dapat meminimalisir kecurangan ataupun ketidakadilan yang dapat terjadi. Baik, terima kasih atas pandangannya Pak Dava. Baik pemirsa, kita akan bahas lebih di editorial Media Indonesia hari ini. Akankah ditemukan titik terang dalam sidang Sambo? Persidangan kasus Sambo akan dibuka secara gamblang dan terang benderang. Bukti dan saksi akan dihadirkan untuk dapat memperkuat pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap dakwaan. Begitupun pembelaan para terdakwa akan diberikan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Lalu, apakah dengan terbukanya sidang tersebut dapat menghasilkan titik terang pada kasus ini? Sebelumnya, mantan Jenderal Polisi ini beberapa kali sempat menyampaikan pernyataan sebelum maupun sesudah kasus Brigadir J terbongkar. Suami Putri Chandrawati tersebut sempat menyampaikan permintaan maaf, penyesalan, dan mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga korban. Minta maaf dan tetap menyalahkan. Itulah yang dilakukan Ferdi Sambo di hadapan orang tua Brigadir J dan majelis hakim di persidangan yang tentunya tidak bisa dengan mudah mengobati luka yang ia buat. Kurang dari 2 minggu sejak berkas dari polisi dinyatakan lengkap atau P21, giliran pihak kejaksaan yang telah tuntas menyusun surat dakwaan. Kemarin, berkas 2 perkara yang melibatkan Ferdi Sambo telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 11 berkas perkara yang telah diserahkan. Baik itu berkas dugaan kasus pembunuhan Brigadir J maupun berkas kasus obstruction of justice atau tindak pidana dalam upaya menghalangi penegakan hukum yang dilakukan Sambo dengan sejumlah kaki tangannya. Penuntutan 2 perkara dalam satu dakwaan tersebut memang dapat membuat proses peradilan diharapkan lebih efektif dan cepat. Di sisi lain, hal ini jelas membuat kerja tim jaksa penuntut umum semakin berat. Atas perbuatannya, kini Ferdi Sambo akan diadili bersama tersangka lain, yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara tersangka lainnya, Baradae, akan menghadapi persidangan secara terpisah. Bukti dan saksi dihadirkan untuk menguatkan bukti yang melawan tuduhan jaksa. Oleh karena itu, pembelaan para terdakwa diserahkan kepada juri untuk dipertimbangkan.
Lalu keadilan ada di tangan majelis hakim yang nantinya akan memutuskan apakah kasus ini menemukan titik terang atau berujung pada jalan buntu. Sidang digelar pada hari Senin 17 Oktober yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim Persidangan dengan tersangka Ferdi Sambo yakni Wakil Ketua PN Jaksel Wahyu Iman Santosa. Sementara anggota Majelis Hakimnya terdiri dari Morgan Simanjuntak serta Alimin Ribut Sujono. Di kesempatan berbeda, Ketua PN Jakarta Selatan, Saud Maruli Pasaribu, menyatakan bahwa nantinya akan disiapkan monitor di sepanjang Selasar. Dengan disiapkannya monitor di sepanjang Selasar, media bisa meliput dan mempertontonkan sidang tersebut kepada masyarakat luas. Dan dengan banyaknya saksi mata persidangan dari masyarakat meminimalisir kecurangan ataupun ketidakadilan yang dapat terjadi, sidang tersebut bisa berlangsung dengan lancar dan hasil sidangnya bisa secara cepat diterima masyarakat luas. Sidang tertutup artinya menentang arus keingintahuan publik. Maka dengan terbukanya sidang, publik menjadi lebih tahu dan bisa menilai bagaimana cara kerja polisi sebagai pengumpan tuntunan jaksa dan hakim dalam kasus ini. Terbukanya sidang Ferdi Sambo ke publik juga dinilai sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, sehingga persidangan bisa diawasi dan transparan. Sidang secara terbuka juga dapat memberikan informasi ke masyarakat soal fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan tersebut, sehingga kasus tersebut selesai dengan jelas. Tentu diharapkan dalam kasus yang benar-benar disorot oleh publik ini, jaksa dan hakim akan mampu menemukan titik terang dalam kasus ini. Karena jaksa melakukan tuntutan yang mampu mewakili rasa keadilan publik dan harus sesuai dengan bukti dan keterangan yang diperoleh.